Ini penting nih, kenapa nggak ada? Nah, nanti tolong dijelaskan karena UGM mundur gitu loh. Kemudian yang berikutnya soal timeline ini. Katanya antivirus bukan, vaksin ya. Nusantara ini sudah siap masuk pada fase kedua uji klinisnya. Pertanyaan saya, apa kendalanya, Pak? Bapak jelaskan secara terang. Apa kendalanya yang menurut Badan POM belum keluarkan ini? Nanti kita tanya versinya Badan POM apa. Makanya kita undang semua supaya dapat terang ini. Jangan ditutupi. Jangan sungkan-sungkan. Biasanya akademisi itu independen, Pak. Tidak boleh bisa ditutupi, apalagi takut. Yang berikutnya, ini pertanyaan teknis, Pak. Kalau misalnya individual udah bisa, sekarang kan udah bisa sebetulnya. Tadi saya ingin dijelaskan, tadi Prof. Nido mengatakan bisa diproduksi massal. Saya ingin mendapatkan penjelasan detail bagaimana caranya bisa massal. Kan repot juga setiap orang datang ke rumah sakit, kemudian ambil darah, kemudian 7 hari di inkubasi ya. Dimasukin sel regen segala macam itu kan lama itu. Dalam benak saya itu pekerjaannya agak rumit. Kenapa ini penting pertanyaannya? Supaya kita lihat daya saing harganya dengan produk vaksin yang dari luar negeri yang sekarang jadi idola bangsa Indonesia ini. Dan kemana-mana begitu. Kita mau datang ini dan seterusnya. Dicatat nggak Pak Mulis? Ya. Yang berikutnya begini Pak, sampel. Uji klinis tahap pertama sampelnya kan kalau nggak salah 28 ya Pak, subjeknya. Pertanyaan saya, biasanya kalau sampling itu dalam penelitian kan semakin banyak sampelnya, itu kan semakin bagus hasilnya. Ini kira-kira, kalau yang sampel sekecil ini tingkat akurasinya seperti apa Pak? Apakah memang sudah standar, atau mungkin ya kecil lah gitu standarnya, nggak bisa digeneralisasi begitu. Nanti tolong dijelaskan Pak. Karena uji klinis tahap ketiga kemarin Sinovac itu di Bandung tuh 1.600 sekian orang kan. Nah ini kan karena uji klinis tahap 1 mungkin lebih sedikit. Tapi saya ingin penjelasan teknis terkait dengan keabsahan dan legitimasi dari hasil penelitian yang menggunakan itu. Kemudian yang terakhir. Katanya mau siap masuk pada uji klinis tahap kedua. Sampelnya berapa ini Pak? Subjeknya. Berapa banyak minimalnya? Dan tingkat akurasinya dari situ nanti seperti apa? Kemudian pertanyaan saya, kalau udah uji klinis tahap kedua, itu sebetulnya kan sudah lebih aman kan Pak? Apakah itu bisa disamakan dengan sudah udah bisa lah pokoknya disuntikan ke kita, sehingga kita bisa produksi dan merencanakan produksinya lebih massal. Nah sekarang ke Ibu Penny. Bu Penny, tadi saya akan nanya soal komite etik ini. Komite etik ini kan dikaitkan komite etiknya di RSPAD yang mengerjakan penelitiannya RSUP Karyadi, gitu kan maksudnya itu kan? Jadi pertanyaan saya gini Bu, dalam metodologi penelitian, etika itu berlaku universal sebetulnya. Coba dibaca di falsafat ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti di Eropa, hasilnya seperti ini dengan etika tertentu yang sudah standar dan baku. Lalu penelitian itu dilakukan di Indonesia, itu mestinya sama hasilnya. Itu dari dulu itu. Apakah benar bahwa karena komite ini, persoalan komite etik ini, lalu kelanjutan penelitian vaksin Nusantara ini jadi lambat? Saya mengajukan pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena kita tidak mungkin cari alasan-alasan yang tidak rasional, tidak akademik gitu, lalu pekerjaan pentingnya untuk mencari vaksin Nusantara dengan demikian kedaulatan kesehatan kita bisa berdiri di kaki sendiri terlambat. Atau ada faktor lain di luar ini. Terus terang aja. Jujur saja, ini vaksin ini kepentingan negara itu banyak. Negara-negara lain juga kepentingannya banyak sama kita. Kita ada 273 juta lebih rakyat Indonesia hari ini.
yang harus kita amankan semua agar sehat daripada virus ini. Jangan nanti ujung-ujungnya ini komite etik, ini komite etik. Saya mau kasih tahu ya Ibu Feni itu. Kadang-kadang Badan POM ini longgar. Tapi yang punya luar negeri, apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? AstraZeneca 1,1 juta dosis. Kenapa komite etik saja, ini persoalan komite etik ini, vaksin Nusantara harus stop? Apa ini? Dari kalau produk luar negeri, itu didiamkan saja, masuk ke sini, jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Apa di belakang ini? Tolonglah, ini kita ini, Indonesia ini sekali lagi saya katakan, kita belum punya satu aspek yang bisa membanggakan kita di pentas internasional. Tolong vaksin ini kalau memang bisa. Kecuali kalau bapak-bapak Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang. Saya bersama Ibu Penny nanti menghajar vaksin Nusantara ini. Tapi kalau bermanfaat, ngapain? Ada apa ini? Saya tidak mau ada lembaga Badan POM kita yang katanya dihormati di pentas internasional, malah justru di dalam negeri sendiri itu mempersulit penelitian. Emang Ibu pikir mereka nggak bisa tetap lanjut? Tetap lanjut, tapi mereka ingin legal. Bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang semestinya dilakukan. Saya dengar Bu, ini penelitian kayak gini baru 2 lembaga di dunia ini yang mampu mengerjakannya. Amerika sama Indonesia. Amerika ya Pak? Bangga dong mestinya kita. Jangan sampai diambil Cina dulu, baru kita beli ke Cina. Dagang lagi nih. 277 juga kepala. Yang setiap tahunnya bisa nambah lebih dari 5 juta orang warga kita ini. Ini kita ini jadi pasar semua di mana-mana. Nah, sekarang saya mau lihat apa yang Ibu tulis di sini, dasar suatu penelitian vaksin itu untuk dihilirisasi artinya untuk diproduksi. 1. Vaksinnya harus fit sesuai dengan situasi pandemi yang mudah pembuatannya. Kalau saya dengar tadi, vaksin Nusantara sangat mudah membuatnya. Berarti sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Ibu sendiri yang tulis. Itu 1. Yang kedua, vaksin itu harus VIA, valid, important, applicable. Valid enggak? Saya katakan kalau Ibu nggak percaya ini valid, enggak, cari falsifikasinya. Runtuhkan teorinya. Salahkan dia, buktikan kalau itu salah. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti kan valid. Atau justifikasi, kan mereka yang peneliti pasti justifikasi. Kita yang tidak percaya falsifikasi. Kalau kita nggak bisa meruntuhkan teori, berarti benar. Itu filsafat pengetahuan itu. Kemudian important, penting nggak? Ya penting lah, orang banyak yang mati sekarang. Kita sekarang yang terpapar aja, yang aktif sekarang lebih 144.000 hari ini. Apa nggak berbahaya tuh? Berbahaya lah. Kita naik pesawat aja takut, naik kereta api orang takut, kerja takut, di mana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Berarti penting. Applicable nggak? Applicable kan bisa disuntikkan, malah lebih mudah katanya. Sudah itu bisa sekali suntik seumur hidup. Yang vaksin Sinovac, kata Pak Menteri kemarin saya baca di media, paling setahun. Mana yang lebih hemat? Nah ini tolong Ibu ya. Jadi saya kira ini kriteria hilirisasi yang Ibu sampaikan di sini sudah memenuhi ketentuan. Jadi saya minta Ibu Feni sekarang kasih tahu pada kita apa masalahnya sehingga nggak bisa uji klinis tahap kedua ini. Atau belum dikeluarkan. Kalau nggak salah sudah lama diajukan ya Pak Mukhlis ya. Halo Pak Mukhlis. Udah lama diajukan pengujiannya. Untuk PUK tahap klinis tahap kedua tuh, uji klinis tahap kedua. Udah dibuat atau belum Pak? Sudah dibuat? Jawab dulu Pak, jangan takut-takut nih, jawab dulu Pak. Sudah diajukan enggak Pak? Tapi udah diajukan belum, itu dulu. Sudah diajukan? Ah itu aja. Pak Mukhlis bicara pakai mic biar didengar Pak. Pakai mic. Direkam Pak. Saya nih bertanggung jawabkan ini Pak omongan saya. Saya selalu ngomong begini, nggak ada yang takut-takut di sini. Tolong Pak Mukhlis. Sudah diajukan belum Pak PPUK-nya untuk klinis tahap kedua? Sudah diajukan, tapi memang masih dalam proses untuk jawaban. Bukan.
Ini kadang-kadang ini orang Jawa ya, beda sama orang Medan. Makanya orang pas saya Medan pakai tuh- belangkon, saya pakai belangkon ini. Orang Medan itu udah diajukan 4 kali tapi nggak direspon gitu loh, atau nggak mau dikeluarkan gitu. Saya tuh pingin begitu, dia biar tuntas di sini, jangan nanti bawa pulang. Nanti kita nggak bisa tidur. Ini orang Medan gitu, kalau memang iya iya enggak. Gitu loh, ini gimana ceritanya gitu, ini bangsa kita kayak gini terus. Mohon, Coba. mohon Oh maaf, iya. Pak. Mohon Nah, maaf. silakan Pak Mulis ya.